Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah komunikasi efektif dengan dosen pengampu Ibu Ina Syarifah SOS MAB. Kami dari kelompok Askara ingin menyampaikan materi komunikasi kepemimpinan. Kami terdiri dari 5 anggota kelompok. 1. Aditya Akbar Pratama, 2. Naomi Imejinoli, 3. Lutfia Putri, 4. Ken Ariski, 5. Nur Hanifa Muslima. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dan melalui berbagai media seperti telepon, email, dan media sosial. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Berikut menurut Agus M. Harjana, komunikasi merupakan kegiatan di mana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan kemudian memberikan tanggapan kepada pengirim pesan. Berikut menurut Dedi Mulyana, komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan nonverbal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Berikut menurut Andrew E. Sikula, komunikasi adalah proses pemindahan informasi, pengertian, dan pemahaman dari seseorang, suatu tempat atau sesuatu kepada sesuatu, tempat atau orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses di mana komunikator menyampaikan pesan yang berupa ide, gagasan, pemikiran kepada komunikan melalui media tertentu yang efisien untuk memberikan pengertian atau makna yang sama terhadap komunikan, sehingga komunikan memperoleh pengaruh dan mengalami perubahan tingkah laku yang sesuai dengan komunikator. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk memimpin, membimbing, mengarahkan, dan mengordinasikan orang lain sehingga mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Effendi, kepemimpinan adalah suatu aktivitas mempengaruhi dengan kemampuan untuk meyakinkan orang lain guna mengarahkan dalam proses mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Sondampe Siagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjabat suatu posisi sebagai pemimpin organisasi atau perusahaan tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahan atau tim kerja lainnya demi tercapainya tujuan dengan mudah. Menurut Sutrisno, kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Pengertian komunikasi kepemimpinan menurut ahli Lewis, sebuah arus pesan yang mengalir dari pemimpin kepada bawahannya. Kebanyakan komunikasi pemimpin bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkenaan dengan tugas-tugas dan pemeliharaan. Pesan tersebut biasanya berhubungan dengan pengarahan, tujuan, disiplin, perintah, pertanyaan, dan kebijaksanaan umum. Jenis-jenis komunikasi kepemimpinan. 1. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata secara lisan untuk menyampaikan pesan dan instruksi kepada bawahan. 2. Komunikasi nonverbal melibatkan penggunaan bahasa tubuh, ekspresi, wajah, dan gerakan dan isyarat untuk menyampaikan pesan. 3. Komunikasi tulisan melibatkan penggunaan tulisan seperti email, surat, atau memo untuk berkomunikasi dengan bawahan. 4. Komunikasi interpersonal melibatkan interaksi langsung antara pemimpin dan bawahan yang melibatkan pertukaran dua arah. 5. Komunikasi kelompok melibatkan komunikasi antar pemimpin dan sekelompok bawahan yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui rapat. 6. Komunikasi melalui media melibatkan penggunaan media seperti telepon, video conference, atau aplikasi pesan instan yang berkomunikasi dengan bawahan.
komunikasi kepemimpinan, memastikan pemahaman yang jelas. Kepemimpinan komunikasi bertujuan untuk memastikan bahwa pesan dan arah dari seorang pemimpin dipahami dengan jelas oleh anggota tim atau organisasi. 2. Membangun hubungan yang kuat. Komunikasi kepemimpinan juga bertujuan untuk membangun hubungan yang kuat antara pimpinan dan anggota tim atau organisasi. Ini melibatkan mendengarkan dengan empati, memberikan umpan balikan yang konstruktif, dan menciptakan lingkungan yang terbuka untuk berbagi ide dan masukan. 3. Bangunan budaya komunikasi yang baik. Seseorang pemimpin juga bertujuan untuk membangun budaya komunikasi yang baik dalam tim atau organisasi. Ini melibatkan promosikan komunikasi terbuka, saling menghormati dan saling mendukung antara anggota tim.